Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam pinggir sumur, sing jawab salam panjang umur, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال نبي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق درهما بمولدي كان رفيقي في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, segenap para habaib, para syara'ib, anak cucu baginda Nabi, darah daging Nabi, mata rantai mulia Nabi, yang dipuji di alam langit, dipuja di alam dunia. Wahyu turun akan kesuciannya. Siapa yang mencintainya, dia akan diberikan harapan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menghormatinya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Barang siapa yang membencinya, adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus keluarga besar Habib Ali bin Salim bin Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Kalau pula di dalamnya ada Habib Salim, ada Habib Ridho, Habib Alwi, Habib Hamzah. Bil khusus kepada Ummi yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan para habib-habib yang lain yang tak bisa kami sebutkan satu persatu karena tidak paham namanya. Mudah-mudahan semuanya habaib panjang umur, sehat walafiat. Para alim ulama al-qurama, bil khusus kepada beliau kesepuhan tadi yang sudah memberikan sambutan ilmiah, Ibu Kepala Desa yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kita sebagai rakyatnya wajib mendoakan pemimpinnya, mudah-mudahan Ibu Lurah panjang umur, sehat walafiat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
Ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, ini acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan sekarang sudah tanggal berapa? 27. 27. Ada satu perintah, 3 perintah. Pertama, bergembiralah. Apa Bu? Bergembiralah. Yang kedua, bersolawatlah. Yang ketiga, bertakzimlah. Kira-kira kalau saya tanya, bahagia nggak Bu malam ini? Bahagia nggak? Alhamdulillah. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, ma min baitin aw masjidin aw mahillatin uri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu ala dhalikal baita awil masjida awil mahillata wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, di mana satu rumah, ini rumah Habib Ridho ya, di mana satu rumah atau satu masjid, satu tempat, di situ dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tadi sudah dibacakan seguduron, maka di itu tempat dipenuhi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya perkirakan sekarang ini pengunjung semuanya ada 30.000 pengunjung. Amin. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Siapa yang tidak terlihat? Malaikat-malaikat Allah turun di tempat ini. Untuk apa malaikat turun di tempat ini? Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat yang turun di tempat ini untuk memintakan ampun kepada Allah, pertama untuk sahibal bait, yaitu keluarga Habib Ali bin Salim. Yang selanjutnya kita yang hadir di sini, insya Allah pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke tempat ini bawa penyakit, pulang penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke tempat ini punya maksud tujuan, insya Allah maksud dan tujuan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yo semuanya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa. Semuanya semua baca. Semakin kencang suaranya, semakin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wasi'al karami Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habib
Hadirin rahimakumullah, cerita dulu sebentar. Boleh cerita ya? Boleh cerita, boleh? Dulu ada 4 malaikat. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Ijrail. Ini 4 malaikat datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, dikala umatmu membaca sholawat 10 kali, nanti saya yang nuntun di jembatan Siratal Mustaqim masuk surga. Allahumma. Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, barang siapa umatmu membaca sholawat 10 kali, maka aku yang akan memberikan haud telaga Kausar, langsung aku yang memberikannya. Allahumma. Kata malaikat Israfil, ya Rasulullah, barang siapa umatmu membaca sholawat 10 kali, aku akan sujud di hadapan Allah. Tidak akan aku pernah angkat sujud sebelum yang baca sholawat 10 kali diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma. Yang keempat malaikat Ijrail. Apa enggak malaikat Ijrail? Pura-pura enggak tahu karena takut. Ijrail itu adalah pencabut nyawa. Kata malaikat Ijrail, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat umatmu 10 kali, maka nanti aku yang cabut nyawanya kayak seperti mencabut nyawanya para anbiya, para mursalin. Allahumma. Tadi baru berapa kali tadi sholawatnya tadi? Baru berapa? Baru 4. Berarti kalau 10 berapa lagi? 6 lagi. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Sudah 10 kali sudah. Berarti 4 perkara nanti akan diambil oleh semuanya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kata baginda Nabi, ana habibullah wal musalli alayya habibi, faman arada ayyakuna haqqun ilallah bil habib fal yuksir as-salata ala habib. Kata baginda Nabi, ana habibullah, saya itu adalah kekasih Allah. Kata baginda Nabi, wal musalli alayya habibi, barang siapa yang lidahnya basah membaca sholawat kepadaku, itu adalah kekasihku. Paman arada ayyakuna ilallah, paman arada ayyakuna haqqun ilallah fal yuksir as-salata ala habib. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang ingin penyakitnya disehatkan oleh Allah, barang siapa yang tujuannya ingin dikabulkan oleh Allah, barang siapa yang punya masalah ingin dibereskan oleh Allah, fal yuksir as-salata ala habib, basahi lidahmu dan perbanyak salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Maka barang siapa
yang dekat dengan baginda Nabi, insya Allah hidupnya akan mulia. Saya beri judul malam ini, siapa yang dekat, dia yang dapat. Apa Bu? Ini kayaknya ibu-ibunya sakit gigi ya. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Saya contohkan. Pada waktu baginda Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah masuk surga dengan malaikat Jibril, lagi jalan-jalan di surga. Ada suara sandal, serok, serok. Suara sandal di sini bagaimana? Srek-srek. Oh beda berarti Sunda dengan Jawa ya. Inilah ikut Jawa aja. Ada suara sandal, srek, srek, srek. Suara sandal capit tuh namanya. Lah, baginda Nabi lagi berbincang-bincang dengan Jibril, itu suara sandal tidak berhenti. Sautun ni'al. Lah, kata baginda Nabi, ya Jibril, apa kau dengar itu suara sandal? Iya ya Rasulullah. Suara sandal siapa? Itu suara sandal umatmu. Jibril, umatku itu banyak. Namanya siapa? Itu adalah suara sandal sahabatku. Sahabat saya itu banyak. Siapa namanya? Kata baginda Jibril, ya Rasulullah, itu suaranya sandal sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilalnya masih hidup di dunia, tapi suara sandalnya sudah di surga. Lah, ada apa dengan gerangan? Setelah baginda Nabi bertemu dengan sahabat Bilal, Bilal sini. Bilal dipanggil, labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Enggak, kamu itu punya amalan apa? Amalan apa ya? Diingat-ingat kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, saya itu punya amalan setiap habis wudhu saya sholat sunnah syukrul wudhu. Ini sholat sunnah syukrul wudhu tidak ada perintah Rasul, tapi sahabat Bilal melaksanakannya. Berarti dikala ada kalimat baik walaupun tidak dari Rasulnya, itu bisa dijalankan. Termasuknya sahabat Bilal setiap habis wudhu melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu. Ternyata sandalnya terdengar suaranya di surga. Dengan apa? Dengan istiqomahnya melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu. Yang kedua, sahabat Bilal ternyata setiap malam tidak tidur, dia berdiri di pintu Rasulullah di luar sambil membaca sholawat kepada Nabi ila subuh, sampai waktu subuh. Ini luar biasa. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Satu. Yang kedua, pada waktu Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, dia minta diantar oleh Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, dikala aku masuk saya terbakar. Lah, ternyata Rasulullah SAW pada waktu itu pakai sandalnya. Itu sandalnya bisa ikut ke Sidratul Muntaha bersamanya. Kenapa sandalnya bisa dibawa? Karena sandalnya, apa itu namanya? Sandalnya itu berkaitan bersentuhan dengan kulit baginda Rasulullah SAW. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Sudah dua. Yang ketiga, siapa beliau? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani At-Tanarah. Beliau wafat di Mekah, di Madinah. Ternyata makamnya berdekatan dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Padahal di situ tidak boleh kecuali orang-orang yang baik duriah Rasulullah SAW. Ternyata dari Indonesia ada satu ulama yang dimakamkan di dekatnya istri baginda Nabi. Kenapa? Saking dekatnya Imam Nawawi kepada sunnah Rasulullah SAW. Saya gambarkan, sunnah Nabi itu banyak. Sunnah Nabi itu banyak. Dikala kita tidak bisa mengambil semuanya, ambil satu dan istiqomahkan. Satu, pertama, gambaran saya buka. Ini namanya apa, Bu? Apa? Siwak. Bahasa Indonesianya apa? Itu kan siwak bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia apa? Yusuf. Bib, apa bib? Susur bib. Kalau Sunda namanya susu.
Harus ada R-nya ya, susun. Ini barang siapa yang mengistiqomahkan sunnah Rasul, di antaranya siwak. Kata guru saya dulu, kalau orang rajin istiqomah pakai siwak, dari mulai balik sampai tua, insya Allah giginya utuh, tidak terserah apa-apa. Saya pakai dulu dari mulai pesantren sampai sekarang, saya bawa gigi saya dari mulai ujung sampai ujung masih utuh, diberkati siwak ala sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diantaranya satu. Yang kedua, parfum, minyak wangi, itu adalah sunnah min sunnah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beli parfum pakai, mau sholat pakai parfum, kayak senang kita. Yang ketiga, celak, apa ini namanya, Mas? Apa namanya? Celak, celak ya, celak, bukan celak, apa? Sifat apa ya? Sifat mata. Ya iya, masa sifat hidung, sifat mata ya. Ini sifatan itu adalah min sunani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang rajin mengistiqomahkan pakai sifat, insya Allah matanya akan, walaupun sudah tua, tidak usah pakai kacamata, Quran masih terlihat, kitab kuning yang tidak ada ininya masih terlihat. Kenapa? Rajin pakai sifat min sunani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi النبي يا من هضر النبي خير البشر النبي يا من هضر النبي خير البشر ودلاله القمر والغزال سلام عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Kita saut-sautan salawat ini sambil menunggu Abah Yai dari Pemalang. Al-Hasan summal Husain. Kurang tadi. Al-Hasan summal Husain. Nuruhum galgau kabin jadduhum sallallahu alaihi. Al-Hasan summal Husain. Al-Hasan summal Husain. Nuruhum galgau kabin Al-Hasan summal Husain. Al-Hasan summal Husain. Kurang tarik. Nuruhum galgau kabin. Ada cerita sedikit, nanti kita ulangi lagi. Dari Sayyihi wa Sayyihuna, guru kita bersama, Abah Sekumpul, Haji Muhammad Zaini Abdul Qadi,
pada waktu di tempat majelisnya membaca sholawat Al-Hasan summal Husain, semuanya menjawab lin nabi qurratul ain, diulang-ulang sampai 11 kali. Pada waktu itu baginda Rasulullah hadir di tempatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Hasan summal Husain, Al-Hasan summal Husain, nuruhum kal kawkabil, An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi, kullu man shalla alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, saya masih ingat dulu 2017 bertemu dengan Sayyidi wa Sayyiduna As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Thalib Al-Abdas. Beliau abah daripada Habibana Umar. Ngobrol berdua, Yai, kalau ingin berkah amalkan 4 perkara. Satu lagi, kalau ingin berkah hidup amalkan 4 perkara. Min arba'atun min asbabil barokah. Pertama, sholatul jamaah. Usahakan kita setiap waktu sholatnya berjamaah. Sebagaimana sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Awsani habibi wa khalili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Khair, shalla bil jamaah walau kunta jalisan." Ya Aba Khair, sholat ente sholatnya berjamaah walaupun sholatnya sambil duduk. Berarti kalau orang duduk sholatnya orang apa? Orang sakit berarti. Walaupun sakit tetap harus berjamaah. Karena udurnya sholat ada 2 dalam kitab Safinah. Pertama, sebab tidur. Yang kedua, sebab lupa. Tidak ada sebab sakit, tidak ada. Makanya sholat berjamaah setiap waktu itu akan menjadikan keberkahan bagi kehidupan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini masjidnya sebelah mana Pak Barsar? Masjid Jaminya sebelah mana? Sebelah sana. Kalau subuh penuh ya, yang berjamaah penuh dengan angin. Yang penuh itu bukan masjidnya, tapi kolamnya airnya penuh karena enggak ada yang wudhu. Lah, usahakan dikala kita ingin berkah hidup, pertama sholatnya berjamaah. Insya lah, kalau subuhnya di Masjid Jami berjamaah sudah seperti sholatnya Jum'ah, insya Allah di desa itu, di tempat itu, di kampung itu penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, birrul walidain. Apa Bu? Birrul walidain. Apa birrul walidain? Memuliakan orang tua. Ini diantaranya Habibana Salim, Habibana Ridho, Habibana Alwi, Habibana Hamzah. Malam ini lagi birrul walidain mengadakan acara khusus peringatan maulid sekaligus diacarakan haul. Ini termasuk as-saleh min ibni saleh. Mudah-mudahan kita menjadikan keluarga Habib Ali bin Salim menjadikan contoh untuk kita semua. Allahumma. Yang kita gambarkan ini Habib Ali bin Salim sudah dihauli oleh putra-putranya. Kita berpikir, apakah kita nanti dikala sudah wafat ada yang menghaulkan atau tidak?
Ini yang jadi pertanyaan. Maka mudah-mudahan keluarga daripada Habib Ali bin Salim semakin barokah, semakin maju, semakin manfaat ilmunya, dan semakin berkah kehidupannya. Kita ikut-ikut beliau. Kenapa? Ini sangat-sangat luar biasa. Yang kita gambarkan, setiap yang menangis akan ditangisi. Ulangi, setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap yang memandikan pasti akan difandikan. Setiap yang membungkus kain kafan pasti akan dibungkus oleh kain kafan. Siapa yang menggotong keranda suatu saat akan digotong. Dan siapa yang mengubur suatu saat akan Ini gambaran malam ini. Tapi mudah-mudahan kita semua dikala mati semua husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin. Ini diantara saya bacakan dalam sejarah apapun. Dikala ada orang sukses, pasti beliau berbakti kepada ibu bapaknya. Saya gambarkan yang jadi wali-wali Allah semuanya yang birrul walidain. Tidak ada orang yang tidak sukses di dalamnya kecuali birrul walidain. Muliakan, hormati orang tua. Saya gambarkan, ibu bapak, ini gambar yang saya gambarkan. Ibu masih punya bapak, Bu? Bu, masih punya bapak masih? Masih punya ibu masih? Dikala datang ke bapak ke ibu, jalannya harus begini. Bisa saya gambarkan. Maksudnya gimana? Dikala kita datang kepada orang tua, jalannya harus begini, miring. Maksudnya gimana? Paham enggak? Paham enggak? Oh, bawa oleh-oleh berarti yang berat tuh bawanya. Beda dikala datang ke guru kita. Kalau ke guru kita datangnya ya ke sini ya ke sini. Berarti harus bang. Sini bawa, sini bawa. Itu insya Allah barokah hidupnya. Amin ya robbal. Habibana Ridho luar biasa. Kalau seumpamanya, ini gambaran. Kalau seumpamanya kita punya orang tua sudah lanjut usia, kita tanya, Bu, coba ibu ingin apa? Pas ibunya bilang, saya ingin naik haji tapi minta digendong oleh kamu. Akhirnya anaknya, karena anaknya soleh, akhirnya digendong ibunya. Dari mana? Dari Indonesia ke Tanah Suci. Lewat mana? Tidak paham. Setelah sampai paham ke Tanah Suci, dia tawafkan 7 kali. Setelah selesai tawaf, bertemu dengan satu imam. Syekh, ya Syekh, saya punya orang tua sudah lanjut usia dari Indonesia, saya gendong ke tempat ini, saya hajikan, saya tawafkan. Apakah saya sudah termaksud orang yang berbakti kepada orang tua? Jawaban saya, kalau dibandingkan kau gendong ibumu ke Tanah Suci Mekah, dibandingkan dengan 9 bulan dalam kandungan, belum ada bandingan sedikit pun. Masih berat orang tua yang mengandung 9 bulan. Bu, waktu mengandung berat enggak? Waktu melahirkan sakit enggak? Saya tanya, waktu melahirkan sakit enggak? Sakit, tapi lahir lagi ya. Nah ini yang jadi masalah, Tim. Sakit mana melahirkan dengan disunatan? Saya tanya ibu dulu, Bu, sakit mana melahirkan dengan disunati? Pasti jawabannya melahirkan. Saya tanya bapak-bapak, sakit melahirkan apa sakit disunatan? Jawabannya sakit disunatan. Kalau saya tanya, kenapa bilang sakit disunatan?
karena tidak ada orang yang disunatkan 2 kali. Nah, ini gambaran. Jadi birrul walidain itu tidak ada batasnya. Ini luar biasa. Ini tinggal Umi ya, muliakan umimu, urus umimu dengan baik. Kenapa? Surganya masih ada dunia. Surga dunianya masih ada. Dulu saya dikala ada pengajian keluar jauh seperti sini, sebelum berangkat saya minta doa dulu. Saya cium dulu tangannya, saya cium pipi kiri dan pipi kanan, saya minta doa. Lah pulang dari pengajian jam 3, ketuk pintu, tuk 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 tuk, assalamualaikum, dibuka. Siapa yang buka? Yang buka adalah Umi. Saya tanya, Umi belum tidur? Sebelum anakku pulang, saya tidak bisa tidur. Sangat luar biasanya seorang Umi kepada putranya. Lah, seorang ibu punya anak 11, itu bisa mengurusnya dari mulai 1 sampai 11. Tapi pas bagian giliran ibu sakit anak yang 11, semuanya tidak bisa mengurusnya. Naudzubillah. Subhanallah. Dulu seorang ibu anaknya sakit sedikit langsung periksa. Anaknya sedikit diobati. Lah bagian-bagian ibu bapak kita yang sudah sakit, anaknya cuek saja. Lah ini yang berbahaya. Maka seperti lagi dikala ingin barokah hidup, yang kedua birrul walidain, muliakan orang tua. Bapak itu ada 3. Pertama, bapak yang melahirkan atau yang mengurus kita. Yang kedua, bapak yang memberikan anak kepada kita, yaitu yang memberikan istri kepada kita. Namanya siapa? Abah mertua. Yang ketiga, bapak yang memberikan ilmiah kepada kita. Seperti tadi yang menyampaikan Kiai kita, Abah Muhaimin, luar biasa ilmunya yang menyampaikan untuk kita. Lah, kalau ditanya ketiga bapak ini siapa yang paling mulia? Ketiga bapak ini siapa yang paling utama? Jawabannya yang paling utama adalah bapakmu yang memberikan ilmu kepadamu. Kenapa? Bapak yang mengurus kita, bapak yang memberi istri kepada kita, paling bisa menjaga api dunia. Tapi guru kita yang memberikan ilmiah kepada kita bisa menjaga api dunia dan bisa menjaga api neraka. Amin ya robbal. Maka mudah-mudahan kita doakan bersama putra daripada Habib Ali bin Salim, semuanya soleh dan semuanya berbakti kepada ibu bapaknya. Amin ya robbal. Yang ketiga, penyebab keberkahan adalah kasrotud doa. Apa Bu? Kasrotud doa, memperbanyak doa. Sampai tentang cerita doa dalam Al-Quran diulang dan diulang, disebutkan 20 kali. Maka kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udu'uni istajib lakum. Kita memikirkannya doa, urusan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kasrotus sodakoh, penyebab keberkahan hidup. Yang nomor 4 adalah untuk memperbanyak bersedekah. Tidak ada ceritanya orang rajin bersedekah bangkrut. Justru kebanyakan orang-orang yang maju dalam dunianya, di dalamnya ada sedekah. Setiap harinya bersedekah, Insya Allah manas kosomalu min sodakotin, tidak akan pernah kurang harta dikala kita rajin bersedekah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya ahli sodako. Saya tanya, sudah amin 3 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dikala bawa uang di sini, di pesak sini 100.000, di sini 50.000, di sini 2.000. Ada kotak amal, kita isikan berapa? Goblok bener. Sini 100.000, sini 50.000, sini 2.000. Ada kotak amal, diisikan yang berapa? 2.000 ke saya tahu. 2.000. Surga itu murah berarti ya, cuma 2.000. Sini masjidnya udah selesai, Bib. Masjidnya udah selesai. Udah selesai. Yang belum selesai apa?
Udah selesai semuanya. Majelis ini udah selesai. Belum. Iya. Belum, berarti sodakohnya kecil-kecil baby ya. Kalau sudah selesai sumur, sodakohnya besar-besar. Ini yang hadir semua kalau sodakoh katakan 100.000, insya Allah cepat tuntas itu bangunan. Amin ya robbal. Hadirin rahimakumullah. Lanjut kepada acara Maulid Nabi. Saya bacakan kata Al-Imam Hasan Basri di dalam hadisnya, "Wajadtu law kana zabali Uhudin min dahabin fa'anfaqtu fi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Hasan Basri, kalau seumpamanya saya dikasih oleh Allah harta sebesar gunung Uhud. Bu, paham gunung Uhud enggak? Gunung Uhud adanya di mana? Di Sumbarang. Oh, Sumbarang. Gunung Uhud itu adanya di Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya dikasihkan harta oleh Allah seperti gunung Uhud dan dijadikan emas oleh Allah, saya akan sumbangkan semua harta itu untuk Maulid Rasulullah SAW. Kenapa? Tidak akan pernah ada harta kalau tidak ada baginda Nabi. Tidak akan pernah ada Maulid sekarang di sini kalau tidak ada Maulid Nabi. Kalau tidak ada baginda Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Dikala tidak ada baginda Nabi, semua tidak diciptakan. Dengan adanya baginda Nabi, alhamdulillah semuanya diciptakan. Jadi kalimatnya mawjudul khalaiqi biwujudihi, hayatul khalaiqi bihayatihi, wa mautul khalaiqi bimautihi. Jadi dengan adanya makhluk, semua makhluk ini karena disebabkan ada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hidupnya seluruh makhluk ini karena ada hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan matinya seluruh makhluk karena ada kematian baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Hadirin rahimakumullah, karena guru kita sudah hadir, insyaallah nanti yang lebih luas, lebih jelas oleh guru kita. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa bermimpi bertemu Nabi. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, bisa diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.